Itu benar nggak hasilnya seperti ini? Ya kurang lebih apa jangan kurang lebih berarti jangan-jangan Presiden Jokowi tidak berani mengumumkan nama capresnya karena posisinya Pak Prabowo ternyata lebih tinggi dibandingin capres partainya. Begitu Mas Muni? Kurang lebih itu ya atau tidak? Bukan. Tadi Anda katakan ini, kurang lebih hasilnya sama. Bukan, karena lebih banyak kurangnya, lebih banyak lebihnya. Nah, Sebentar Bang Adian, saya hostnya nih di sini. Saya harus tanya. Oke, tadi Anda sudah katakan kurang lebih hasilnya sama seperti ini. Pertanyaan saya, Belum main-main api loh. Gini. apakah kemudian Presiden Jokowi tidak mengumumkan? Silakan diminum dulu. Mau minum dulu? Begini, maksud saya begini Presiden loh. Jokowi tidak Kita mengumumkan. ini musrah ini suara sampai seret. Gini ada keputusan DKP-nya. Kita bicara tentang substansi ya. Loh, substansi keberanian. Iya. Iya dong. Salah Bahwa ya. ada Nah, orang substansi biasa-biasa keberanian itu apa yang saja, disampaikan oleh lalu tiga melawan tokoh yang menantu disampaikan mantan Abdul presiden, Rahman. Menjaga orang bangsa ini biasa-biasa lebih saja, baik. melawan Bukan DKP. Oh iya dong, Jadi ngawur begitu. begitu lu bilang bahwa dia pensiun, gua akan sampaikan data baru, dia tidak pensiun. Dia diberhentikan, ada surat Oke, DKP-nya. apa problemnya kalau mau dia diberhentikan? Artinya yang Udah, problem ada informasi bukan, yang udah, kita tidak lebih benar. buat santai. Tidak, ini kan bicara tentang ke depan. Apa yang disampaikan Tidak, Pak Jokowi informasi itu ke yang tidak depan, benar. bukan ke belakang. Nah, begini. Nah, inilah logika yang salah. Apa yang Karena salah, bicara Om? tentang ke belakang. Di sini Informasi lu salah ke kok. depan. Jadi data lu salah kok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video kali ini lumayan sangat menghibur karena apa? Karena ada dua orang tokoh berdebat dengan Bang Adian Napitupulu. Mereka sangat kewalahan sepertinya karena dilihat dari video awal tadi, yang satu kehausan, yang satu lagi menganga alias melongo. Bang Adian ini kan selalu memberikan data yang konkret, langsung dengan fakta, dan membuat orang yang melawan dia menjadi panik, grogi, bahkan jadi salting. Kadang adu argumentasi pun kalau misalkan tidak terukur, tidak terarah, bisa menjadi ngeblank. Ketua Umum Projo ini kan kita sudah tahu dia sedang mengadakan acara musyawarah rakyat. Dan ternyata mereka itu sangat menjerumuskan presiden. Sampai-sampai kata Bang Adian, itu bukan relawan yang baik. Ada lagi Bang Noel. Bang Noel ini kita tahu dia dari pendukungnya Jokowi, sekarang berpindah kepada Prabowo. Dia cari gara-gara dengan mengajak berdebat Bang Adian. Ternyata jelek. Selamat menyaksikan podcast teks persembahan dari Domestic TV. Biar lebih abdol dan konkret sambil ngopi dan dibaca teksnya. Semoga bermanfaat dan terhibur. Terima kasih. Salam merdeka. Biar tidak salah kita melihatnya, kadang-kala kita lebih suka menafsirkan daripada bertanya. Pemilu 2024 ini berbeda dengan pemilu 2019. Masa kampanye berbeda, rentang waktunya tidak sama, dan sebagainya. Oke, kapan kemudian kita bisa katakan finalisasi kerjasama antar partai atau seringkali disebut koalisi? Finalisasinya 25 Oktober sampai 25 November. Berapa lama masa kampanyenya? Tidak sampai 3 bulan. 2 bulan lebih, dipotong minggu tenang, paling-paling bersihnya cuma 60 hari. Oke, pertanyaan saya, kapan mulai melakukan pendataan? Apakah setelah koalisi terbentuk, kerjasama partainya legal, didaftarkan ke KPU, atau sebelumnya? Sebentar dulu Mbak. Oke. Kami mengambil sebelumnya. Sambil berproses dia dibentuknya kerjasama antar partai, itu kita data dulu. Kenapa? 25 November sudah kampanye. Tidak ada waktu pendataan. Kalau kita tidak kerjakan sekarang, kita tidak bertanggung jawab pada relawan. Karena mereka harus tercover secara hukum, tercover secara legal. Ganjar saat saya dukung sebagai capres kan memang Mas Ganjar gak nyapres. Pertama itu, kedua PDIP juga tidak mencapreskan Mas Ganjar. Itu. Dan saya juga waktu itu ada nilai perjuangan yang saya perjuangkan persoalan melawan gagasan 3 periode. Karena prinsip kita sebagai aktivis 98 jelas sekali bahwa kekuasaan eksekutif hanya berlaku 2 periode. Dan itu tertulis dalam konstitusi kita di pasal 7. Nah,
Dasar itulah kenapa saya waktu itu coba melawan kawan-kawan saya sendiri ya, kawan-kawan saya Di yang bagian musra ini? enggak juga, bukan musra. Yang Tapi ada divaksinalisasi. beberapa kawan-kawan yang menggagas gagasan 3 periode. Pak Jokowi paham sekali bahwa relawannya adalah relawan-relawan yang latar belakang punya aktivitas politik. Dan kita sepakat bahwa pilihan itu adalah pilihan demokratik yang harus dihargai. Karena ketika kawan-kawan memilih Pak Jokowi itu punya latar belakang macam-macam ya. Gitu, ada yang dari A, B, C, D, F, G, ada yang dari buruh, dari ini, dan macam-macam gitu. Bahkan sekarang relawan Ganjar aja yang dulu anti Jokowi itu memilih Ganjar hari ini. Misalnya Said Iqbal. Pak Jokowi berkali-kali kemarin dia pidato di Musrah juga disampaikan bahwa kawan-kawan relawan ini sepakat soal bagaimana menguatkan demokrasi untuk 2024. Ya. Pak Jokowi tegak lurus pada persoalan demokrasinya. Istilahnya saya tidak sepakat kalau terpecah atau terbelah. Bahwa ada sempalan ya. Oke. Kalau kemudian dia cuma 3% itu bukan pembelahan. Itu cuma sempalan. Oke. Itu loh. Nah, begitu juga kalau misalnya dia di bawah itu. Artinya kalau ditanya mayoritas kemana? Ke Ganjar. Clear. Oke. Tertulis tanda tangannya segala macam itu sudah clear. Oke. Lalu sesignifikan apa? Nanti relawan Jokowi yang mendukung Ganjar akan bertemu dengan relawan Ganjar. Yang dalam data kita sudah 435 organisasi. Dari 1.200 yang mendata, 435 sudah terverifikasi. Oke, ditambah 245 yang sudah terverifikasi, ditambah 10, 255. Ini nanti akan dipertemukan dengan seluruh dinamikanya dan sebagainya. Dan kita melihat bahwa ini sebuah kekuatan tambahan. Bagaimana kemudian itu diberdayakan semaksimal mungkin, dikoordinasikan menjadi sebuah kekuatan peraup suara, penggalang suara di tingkat grassroots. Itu loh. Nah, kalau dikatakan tentang perbedaan pendapat dari satu dukungan ke sini dan pindah ke sana segala macam itu dinamika, betul. Kita kumpulkan 245 orang ini juga untuk mencari tahu dinamika itu. Tapi kami sedang belajar berdemokrasi secara dewasa. Kita pernah memperjuangkan Jokowi sama-sama. Kalau berbeda pilihan bisa nggak kita bicara sama-sama? Itu artinya bagian menerima perbedaan dalam konteks bagaimana kita membangun politik yang dewasa. Demokrasi yang dewasa. Baik. Pak, saya ini manut Bapak, Pak. Bapak sejak tahun 2005, 2010, 2012, 2014, 2019, Pak Jokowi ini satu-satunya mungkin di Indonesia yang ikut pemilu elektoral ini nggak pernah kalah, Pak. Jadi Pak, saya ikut Bapak aja, Pak. Karena saya hitungan kalkulasi, udah mendingan saya ikut Bapak, Pak. Begitu. Jadi apa yang diputusin Pak Jokowi, saya ikut. Sampai sekarang Pak Jokowi cuma perintah ke saya, tunggu dulu, Mas. Pencapresan ini ranahnya partai politik atau gabungan partai politik. Nah, ini kan belum terbentuk. Sehingga Pak Jokowi mau mengkomunikasikan dulu kepada teman-teman partai politik. Karena gini loh, jangan-jangan ini perubahan dinamika terjadi. Siapa yang capres, yang dicapres, yang dideklarasikan nggak jadi nyapres. Atau yang sudah dideklarasikan jadi capres, jadi cawapres. Kita nggak tahu. 6 bulan loh, masih ada 6 bulan loh. Sampai November, 25 November 2023 ini. Jadi masih ada waktu untuk terjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Fungsi kemarin itu menyerahkan nama-nama hasil rekomendasi yang 3 nama itu ya di Musrah. Nah, Pak Jokowi belum memutuskan, kan udah dijelaskan alasannya dalam pidato beliau bahwa kita tunggu dulu. Ini koalisi-koalisi partainya seperti apa. Dalam pemberitaan di salah satu media Mas hari ini memang lu dorongnya Prabowo Erlangga. Dalam tertib Musrah, gue sudah cek ke teman-teman Musrah yang lain, pernyataan lu tidak tertib. Tidak terdisiplin pada kesepakatan. Kenapa? Data ini dan data yang dipegang oleh Andi Gani tidak sama. Bank data lu tidak lu buka. Enggak, itu bisa ada terbuka kok. Tidak bisa. Media. Yang lu buka, gini dong, yang lu buka itu adalah hasil Musrah per titik. Per provinsi, iya. Per titik, enggak semua provinsi. Per titik lah kita anggap seperti itu, Tapi data bank data kan segini, setelah dia Musrah semua kan itu lu olah lagi dong. Makanya tadi gua tanya sama lu sejak awal tuh metodologi. Metodologi untuk mendapatkan angka-angka kan harus ada. Kenapa? Ini harus ilmiah, bukan perasaan. Gitu loh. Sebentar, itu tidak perlu jawab karena tidak ada metodologinya. Kita tidak mau mentafsirkan itu dengan secara spekulatif, tapi faktanya hari ini arahnya apa yang disampaikan Pak Jokowi itu muaranya ke Pak Prabowo. Udah. Apa ini? Salah satu ya pemimpin yang berani. Pemimpin yang tidak punya ketakutan. Itu aja udah kita tahu usah ribet-ribet. Itu kan arahnya kan ke Pak Prabowo semua.
kalau kemudian ada mantan militer berkontestasi politik, berkompetisi politik dengan rakyat sipil yang biasa-biasa saja, dan rakyat sipilnya ini berani, yang punya nyali yang mana? Oke. Iya dong. Yang punya nyali yang rakyat sipil yang biasa-biasa aja, yang tidak pernah menempuh pendidikan militer dan sebagainya. Dia berani melawan seorang Prabowo. Oke. Itu yang berani. Sama seperti misalnya kemudian Jokowi dulu bertanding dengan Prabowo, yang berani siapa? Jokowi. Dia rakyat biasa. Oke, bukan menantu Soeharto. Bukan anak begawan ekonomi. Bukan suami dari anak Soeharto. Ini orang biasa. Dan orang biasa ini dengan gagahnya dibilang, saya akan bertanding dengan kamu. Yang punya nyali siapa? Ya orang biasa ini dong. Oke. Artinya kita harus punya alat ukur yang sama tentang apa itu keberanian. Jangan mengarang-arang alat ukur keberaniannya. Oke. Itulah sama seperti dulu. Dia berani ketika menolak disfungsi ABRI. Itu keberanian. Oke. Ya, Iya. salah satu keberanian saya coba mendukung Pak Prabowo. Keberanian kita adalah ini persoalan pertanggungjawaban sejarah dan pertanggungjawaban demokratik kita terhadap bangsa ini ya. Karena kita nggak mau lagi kita tertipu soal dikotomi antara militer dan sipil. Gitu. Pak Prabowo pensiun tahun kalau tidak salah 1900 sekian lah ya. Dia sudah tidak di militer aktif. Kemudian dia sibuk berbisnis dan juga sibuk berbaca buku. Dia sangat adaptif sekali dengan sistem demokrasi, dengan realita demokrasi hari ini. Bahwa tidak mungkin lagi yang namanya sistem junta militer itu bisa hadir di Republik ini. Kita sepakat itu. Oke. Kemudian juga kita juga sepakat juga bahwa kalau kita tidak suka dengan sistem yang sangat militeristik, bahwa pilihannya jangan juga memilih pilihan pemerintahan sipil yang sangat koruptif. Itu loh. Nah, kalau soal ukuran keberanian tadi disampaikan Adian kan dalam konteks head to head berbasis sejarah itu tidak fair juga. Fakta sejarahnya hari ini Pak Prabowo membuat partai dan partainya diterima nomor 2 terbesar. Gua setuju. Makanya tadi gua bilang jangan masuk wilayah itu. Perdebatan kita akan sangat panjang. Yang mana? Loh, yang gue bilang tentang nilai keberanian. Loh, tadi kan mau ditunda. Jangan. Itu kan tafsiran. Kok lo melarang tafsiran? Bukan soal ngelarang tafsiran. Nanti kita akan berdebat panjang. Ya nggak apa-apa. Lu tidak. Itu nggak masalah. Oke, kita lanjutkan perdebatannya kalau begitu. Gitu loh. Bahwa Prabowo Masalahnya di mana kita harus berdebat bahwa soal itu? Prabowo tidak pensiun, dia diberhentikan. Diberhentikan bukan karena apa? Itu udah jelas juga nanti dia panjang juga. Nggak boleh Ada gitu dong. keputusan mahkamah militernya. Nggak boleh gitu dong ya. Ada keputusan DKP-nya, Dewan Kehormatan Perwiranya. Ini kan belum Suratnya debat ada. capresan nih, belum debat capres Gitu nih, loh. Makanya temanya dari tadi nih. gue sudah bilang ditahan. Jangan masuk perdebatan itu. Nanti panjang. Kita bicara tentang substansi ya. Loh, substansi keberanian. Iya. Iya dong. Salahnya, Bahwa ada nah, orang substansi biasa-biasa keberanian itu apa yang saja, persis disampaikan oleh lalu pidato melawan Pak Jokowi menantu yang disampaikan mantan Abdul presiden, Rahman. Menjaga orang bangsa ini biasa-biasa lebih saja, baik. melawan Bukan DKP. Oh iya Kok dong, jadi ngawur begitu. begitu lu bilang bahwa dia pensiun, gua akan sampaikan data baru, dia tidak pensiun. Dia diberhentikan, ada surat Oke, DKP-nya. apa problemnya kalau mau dia diberhentikan? Loh, artinya yang Udah, problem ada ini informasi bukan yang udah tidak kita lebih benar. buat santai. Tidak, ini kan bicara tentang ke depan. Apa yang disampaikan Tidak, Pak Jokowi informasi itu ke yang tidak depan, benar. bukan ke belakang. Nah begini, nah inilah logika yang salah. Apa yang Kenapa salah? bicara tentang ke belakang? Di sisi Informasi lu salah ke kok. depan. Jadi Data lu salah kok. Oke. Gimana sih? Silakan. Kirsi, Balik lagi dong ke laptop. debat kayak begitu Nanti Ya. aja pas pendapat Anda capres. serang Ayo Prabowo tadi bilang soalnya jangan. bukan Lagi ngomongin soal relawan Jokowi dan Pak urusan Prabowo ini begini. kesalahan. Ntar dulu. Iya. Saya boleh ngomong? Itu loh. Silakan, Guys, silakan. Iya. boleh ngomong? Oke, Ya kan ya? kalem. Menunggu arahan Jokowi, menunggu instruksi Jokowi, menunggu perintah Jokowi. Itu saja lu sudah menyeret-nyeret presiden untuk masuk-masuk dalam Oke. wilayah Nah. Pilpres. Pak Jokowi itu pasti pada posisi satu titik dia akan menggunakan kenetralannya. Jadi dia jaga gini loh. Kita tahu betul apa ininya Pak concernnya Pak Jokowi. Masih Oke. ada berapa undang-undang penting yang harus Ya, dijaga ya, ya, stabilitas politiknya Oke. ke partai-partai gitu loh. Undang-undang kesehatan, perampasan aset, Ya, banyak lah ya. seperti itu. Terus? Nah, Pak Jokowi pada satu titik juga Akan netral. kader PDI Perjuangan. Ya. Itu nggak dipungkiri. Oke. Tapi satu sisi dia pemimpin koalisi 6 partai ini yang juga harus kita jaga. Jadi menurut saya pikir-pikir bahwa Jokowi pasti akan menentukan posisi yang tepat pada waktunya. Menunggu instruksi, menunggu arahan sampai kapanpun
Jokowi tidak akan berikan instruksi apapun. Oke. Sampai kapanpun Jokowi tidak akan memberikan arahan. Anda meyakini? Yakin. Oke. Kenapa dia harus menempatkan diri sebagai presiden? Ya. Dan petugas partai? Tidak bisa berpihak. Sebagai kader partai dia bisa berpihak. Di TPS. Dan Jokowi tidak boleh ditarik-tarik ke situ. Jadi nggak ada lagi tunggu arahan Jokowi, tunggu perintah Jokowi, tunggu instruksi Jokowi. Tidak bisa. Oke. Ketika itu disampaikan, kalian bukan relawan yang baik. Kalian menjerumuskan presiden. Oke. Presiden sayang sama mereka, sayang. Ngambek aja dikasih wamen. Dalam konteks saya kader partai, dia kader partai, saya percaya. Loyalitas Presiden Jokowi terhadap partainya? Tapi bahwa sebagai presiden, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, dia tidak bisa berpihak seperti itu. Dia nanti akan berpihak di TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin sapa-sapa dulu ya. Ya. Sini ada banyak sekali dari perwakilan toh. Betul. Ada perwakilan dari Projo, Betul. perwakilan relawan Pak Ganjar, Betul. perwakilan relawan Pak Prabowo. Ya. Tapi bapak-bapak mohon maaf, kita ini dari rakyat awam. Pertanyaan kita cuma satu. Kemana perwakilan Pak Anies Baswedan? Cuman itu sebenarnya yang jadi pertanyaan kita. Keras nih. Ada dong. Di mana? Di rumah nontonin kita. Oh iya, Pak. Iya. Halo Cie yang nggak kebagian relawan Jokowi. Oh ya. Coba ini aja. Bener gak sih? Kehadiran di sini atas dasar presentasi survei. Presentasi survei? Di atas 9, Iya. di atas Bisa 20 jadi. gitu. Enggak dong. Itu kan? Iya. Bisa jadi. Bahkan tadi ada capek Relawan, Bang. Nggak ada Pak Anies. Tapi yang jadi pertanyaan kita, Pak, ini kan kalau kita ngeliat di sosial media. Sosial media itu kan orang-orang tuh cuma ngomongin cuma 3 nih. Ya. Antara Pak Ganjar, Pak Prabowo, atau Pak Anies. Ya. Semuanya pada kita bayangin nih coba toh ya. Ya. Kalau misalnya Pak Ganjar nggak jadi capres, relawan Jokowi akan Lari ke Pak Prabowo pasti. kemungkinan besar. Ya. Kalau misalnya Pak Prabowo nggak jadi capres, relawan Jokowi akan Lari ke Pak Ganjar. benar. Kalau misalnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar nggak jadi capres, relawan Jokowi akan Nggak rela. oh iya pasti. Iya. Rasanya akan jadi Udah nggak rela. capek-capek kerja, aduh masa dukung Anies? Iya, Pak, kayak gitu. Iya kan, Bisa pasti jadi nggak seperti mau itu. gitu. Iya, Jelas iya. ini. Tapi yang jadi pertanyaan kita nih, kan sekarang tuh isunya adalah kita memecahkan sinyal-sinyal misteri dari Pak Jokowi. Ya. Benar? Waktu itu Pak Jokowi pernah memberi sinyal. Katanya pilihlah pemimpin yang rambutnya putih Ya. dan jidatnya berkerut. Sudah pasti kita semua tahu dong. Pasti. Faris RM. Bukan. bukan. Amin Rais. Enggak, bukan. Sama aja. sama aja. Bukan juga. Tapi kan sebenarnya Pak Jokowi ini emang suka ngasih sinyal-sinyal seperti itu. Betul. Beberapa waktu lalu juga di suatu pertemuan ada Pak Prabowo juga di situ. Benar. Pak Jokowi bilang, ini kan Pak Prabowo udah sering nyapres ya. Berarti sekarang 2024 giliran Pak Prabowo. Oh, untuk capres. Bukan, untuk introspeksi. Oh, bukan. Bukan. Mungkin bisa jadi untuk capres. tapi Bukan, nggak tahu. ya. Tapi yang terbaru tuh. Ya. Terbaru Pak Jokowi memberikan kriteria pemimpin. Apa Ada tuh? 4 katanya Pak ya. Yang satu paham hati rakyat. Ya. Kedua tahu kebutuhan rakyat. Ya. Yang ketiga adalah pekerja keras. Dan yang keempat pemberani. Ya. Dari keempat ini harusnya kita semua tuh sudah bisa langsung tahu Pak. Apa tuh? Kalau Pak Jokowi nggak dukung siapapun sebenarnya. Kayaknya. Ya. Karena kan keempat kriteria ini ada di semuanya. Iya, karena tiga-tiganya ya semua paham hati rakyat. Benar. Tapi kan nggak tahu dilakukan atau enggak. Satu. Kedua, tahu kebutuhan rakyat. Ya. Tiga-tiganya tahu kebutuhan rakyat. Cuman kita nggak tahu yang didulin itu kebutuhan rakyat atau kebutuhan partai. Nah, itu kita nggak tahu. Itu kita nggak tahu. Yang ketiga juga kerja keras. Ya. Yang tiga-tiganya juga kerja keras. Karena mau pemilu. Benar. Iya. Dan yang keempat, pemberani. Tadi udah jadi perdebatan sengit. Siapa yang paling pemberani antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo? Padahal kan kalau kita lihat, tiga-tiganya itu pemberani. Semuanya pemberani. Pak Ganjar. Ya. Cuman Pak Ganjar, salah satu dari sedikit pejabat yang berani menolak Israel. Oke, setuju. Pak Prabowo, sepak terjangnya udah tergambar. Ya. Militer, kurang pemberani apa? Dan di antara semuanya kita harus akuin, Ya. Pak Anies lah yang paling pemberani. Oke, kenapa tuh? Karena udah ada Pak Ganjar, udah ada Pak Prabowo, Pak Anies masih berani nyapres. itu cukup berani sebenarnya. Oke, Kan? cukup berani itu. Dan nekat. Iya benar. Itu karena Pak, kalau menurut Apa maksudnya itu? Iya, maksudnya kan itu sebuah hal yang berani untuk Oke. dilakukan. Itu berani. Siapa? Melawan Butuh keberanian siapa? untuk Kalau maju. melawan tuh orang-orang hebat soalnya. Iya. Iya. Karena kalau kita nih untuk semua relawan yang perlu kita ingat, siapapun yang kita dukung, kita harus ingat relawan itu adalah manusia, Betul. bukan sekedar angka. Nama saya Muhammad Ronaldo. Nama saya Duto Triaji. Terima kasih. Terima kasih. Ya.